Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairon Imam. Nah, ini ada pidato yang sangat luar biasa, pidato yang sangat berapi-api, pidato yang sangat menggelegar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana beliau banyak sekali mengungkapkan hal terkait dengan rakyat Indonesia yang masih kesusahan, terkait dengan bagaimana beliau dan Mas Gibran akan mewujudkan cita-cita founding father kita, dan bagaimana beliau mengajak kita semua untuk bahu-membahu membangun negara kita, teman-teman. Dan beliau juga menceritakan akan menghadiri undangan negara sahabat, ingin menghadiri konferensi tingkat tinggi, dan nantinya Mas Gibran lah yang akan memimpin atau memegang pucuk pimpinan ketika Pak Prabowo Subianto berada di luar negeri. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita tidak mau jadi selalu negara papan bawah. Kita tidak mau dianggap selalu bangsa yang miskin. Karena kita tahu bahwa kita tidak miskin. Kita tahu bahwa kita kaya. Karena itu saya mengajak semua kader-kader, semua patriot-patriot dari semua lapisan dan dari semua latar belakang, dari semua organisasi, mari kita bersatu. Mari kita kumpulkan semua daya kekuatan kita untuk mencapai yang kita cita-citakan, agar bangsa Indonesia berdiri tegak, terhormat, dihormati karena rakyatnya sejahtera, dihormati karena kita negara makmur, dihormati karena kita bisa memberi keadilan kepada seluruh rakyat kita. Saudara-saudara, pernah saya belajar ada suatu ajaran dari suatu peradaban yang sukses, imperium yang sukses, yaitu Imperium Osmani, di mana dikatakan bahwa tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahril, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia rakyatnya hidup sejahtera. Saudara-saudara sekalian, ini salah satu tujuan Gerakan Solidaritas Nasional. Jadi saya minta GSN real. Apa yang bisa dilakukan, lakukan.
Jangan terlalu banyak acara-acara apa ya? Mungkin acara seperti ini sekali 5 tahun saja. Setuju? Setuju atau tidak? Kita sekarang cari upaya sumber apa yang bisa kita buat untuk membantu rakyat kita yang paling membutuhkan bantuan. Saudara-saudara, GSN sudah bekerja. Saya tahu, saya monitor. Saya tahu dan saya monitor. Kalau tidak salah, sudah memberi pakaian sekolah untuk 10.000 anak-anak. 10.000 anak-anak itu kelihatan banyak, tapi masih kurang. Satu anak sekolah membutuh pakaian sekolah. Kalau kita hitung nilainya kurang lebih 1,2 juta rupiah 1 tahun. Betul? Saya tanya itu Pak Teguh, betul itu? 1,2? Benar. Itu sudah pakaian seragam sekolah, ya, sekolah. Sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga. Jadi kalau di antara kita bisa menyisihkan 1,2 juta rupiah 1 tahun saja, berarti 100.000 rupiah per bulan, itu sudah bisa menyekolahkan 1 anak. Jadi kalau APBN, insya Allah nanti kita akan kerahkan untuk makan bergizi. Tapi untuk pakaian masih ada jutaan anak kita yang tidak punya pakaian. Orang tuanya sulit untuk memberi pakaian untuk anaknya, dan karena itu dia tidak bisa sekolah. Bayangkan satu di antara kita yang agak punya kemampuan, ya kan? Di sini banyak HIPMI kan? HIPMI banyak. Bahlil kan banyak rekan-rekanmu di sini. Coba panitia saya minta difoto anggota HIPMI semua di sini. Kalau menyisihkan 100.000 rupiah sebulan, itu berarti satu anak sekolah. Jadi ini real. Saya minta saudara-saudara bergerak masing-masing. Yang bisa 100.000, yang bisa 500.000 berarti 5 anak, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu, kunjungan kerja, studi banding.
Mau studi apa gitu loh. Kalian sudah tahu masalahnya. Nggak usah terlalu banyak studi gitu loh. Ini gampang diucapkan tapi ujungnya sulit dilaksanakan, apalagi oleh ketua-ketua partai. Betul? Karena saya juga mengalami. Berapa tahun yang lalu sebagai ketua umum Gerindra, saya keluarkan kebijakan kurangi jalan-jalan ke luar negeri. Tahu-tahu datang perwakilan dari beberapa kabupaten. Saya nggak sebut daerah mana. Pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi. Kisi-kisi, boleh kan saya kasih kisi-kisi? Tapi saya nggak sebut daerahnya mana. Pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi. Sebelah timur bisa NTT, bisa. Datang lima anggota DPRD kabupaten, 5 datang ke tempat saya. Pak, kami mohon Pak, karena Bapak kan sudah kasih larangan ke luar negeri Pak. Rupanya 5 orang ini baru terpilih jadi anggota DPRD kabupaten. Di pulau itu yang sebelah. Pak, kami Pak seumur hidup kami belum pernah ke luar negeri Pak. Waduh, luluh juga hati ketua umum ini kan. Kami ada kesempatan Pak, ini rencananya semua dewan akan studi banding ke, saya lupa Pak, ke Hong Kong. Saya udah nggak tanya lagi, Anda mau studi banding apa di Hong Kong, ya kan? Tapi mukanya memelas. Ini bayangkan anggota DPRD kabupaten dari Gerindra ini biasanya ini ketua-ketua tani, ya kan? Kami belum pernah Pak ke luar negeri, belum pernah lihat luar negeri. Lama-lama saya bilang ya sudah ya, kali ini terakhir. Berangkatlah mereka gitu. Jadi saudara saya mengerti partai-partai mengalami sama dengan saya, iya kan? Anggota kita ini memang nggak pernah ke luar negeri. Masalahnya adalah sekarang kita harus pusatkan perhatian kita mengatasi kesulitan rakyat. Masalahnya itu. Jadi mohon yakinkanlah seluruh anak buah kita, kurangi ke luar negeri. Saya sendiri sebetulnya saya ini mau konsentrasi dalam negeri. Tapi salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, ke G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar ngundang. Yang nggak berani saya nolak, ya kan? Demi rakyat harus saya berangkat ke situ. Ya, jadi saya minta izin, bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya. Saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian. Tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara. Karena Indonesia mengambil jalan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Indonesia, pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikaian orang-orang lain.
Kita tidak mau terseret, kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu saya harus yakinkan mereka semua. Itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga yang baik, kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend, we want to be your partner, but we will not be your pion. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu. Kita tidak mau jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Saudara-saudara, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas deklarasi ini. Setelah deklarasi, saya sudah mengerti, sudah banyak yang kalian kerjakan. Ya, saya dapat laporan juga GSN akan terus dengan aksi untuk memberi pakaian sekolah kepada anak-anak. Saya kira itu yang paling real. 1,2 juta rupiah anak-anak bisa sekolah. Kita akan wujudkan makan bergizi seluruh Indonesia. Dan saya juga bekerja sama dengan industri pertahanan. Dalam hal ini PT LAN. Kita sudah bikin becak listrik. Dan becak listrik ini kita akan bagikan bertahap. Saya kira sudah hampir 1.000 yang kita bangun, kita bagikan. Mungkin kita akan bagikan 1.000 lagi terus. Dan kita prioritaskan kepada warga negara yang masih harus menarik becak, yang usianya di atas 60, kita prioritaskan diberi becak listrik supaya dia fisiknya tidak. Saya kira cukup ya sambutan ini. Saya minta izin minum kopi sebentar. Habis minum kopi saya bisa 2 jam lagi bicara. Bagaimana? Masih kuat dengar saya? Ini ada band nggak ya? Kalian lebih suka dengar saya pidato atau mendengar tokoh-tokoh nasional nyanyi? Ah, itu mana? Hah? Milih mana? Aku minta rekan-rekan ada kabinet merah putih yang pintar nyanyi. Ada. Ada di sini ada beberapa jenderal yang hebat nyanyinya itu. Pak Wiranto sama Pak Dudung. Ini jago nyanyi. Saya minta Pak Wiranto sama Pak Dudung, bersediakah Anda menghibur rakyat sekali-sekali ya? Seumur hidup selalu dihormati jenderal-jenderal ini. Sekali-sekali mereka menghibur saudara-saudara sekalian. Bagaimana? Setuju?
Setuju nggak? Atau saudara ingin dengar pidato politik setengah jam lagi? Saudara mungkin suka, tapi ini tokoh-tokoh nasional udah bosen dengar aku bicara terus. Dipersulit lagi ke luar negeri, nggak boleh jalan-jalan. Baik, saya minta, bagaimana Pak Wiranto atau Pak Dudung? Pak Wiranto duluan. Silakan. Siapa lagi? Generasi penerus. Yang muda-muda lah. AHY mana? AHY nyanyi. Ya, jadi saya akhiri pidato saya. Selamat berjuang GSN, berbuat yang nyata untuk rakyat kita. Sambil kita menunggu acara selanjutnya, kita dengarkan ini tokoh-tokoh nasional menghibur rakyat kita. Kalau mereka jelek, boleh saudara. Kalau mereka jelek, boleh saudara tidak tepuk tangan. Tapi kalau bagus, saudara harus tepuk tangan yang kuat. Setuju? Waduh, nggak mau kalah ini. Profesor, terima kasih. Mainkan. Tes. Lu bisa. Nah teman-teman, itulah tadi pidato yang sangat luar biasa, pidato yang menggelegar dari Bapak Prabowo Subianto, bagaimana beliau sangat serius untuk memimpin Indonesia dengan kepemimpinan yang sangat bersih, kepemimpinan yang memang betul-betul memperhatikan rakyat, teman-teman. Beliau tidak ingin ada orang-orang yang di sekitar beliau yang tidak semisi dan sevisi dengan dia. Dan beliau mengatakan silahkan Anda keluar, minggir kalau Anda tidak bersama dengan Prabowo Subianto. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Seorang pemimpin, dan mungkin ini pidato yang sangat jarang kita dengarkan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya ya. Dan ini pidato sepertinya vibes-nya tuh seperti Soekarno, teman-teman. Yang selalu dipikirkan hanya rakyat, rakyat, dan rakyat. Di mana beliau melarang atau mengurangi kunjungan-kunjungan ke luar negeri, studi-studi banding dan segala macam. Karena untuk apa ahli-ahli kita yang ada di Indonesia kalau kita masih butuh studi banding ke luar negeri, teman-teman? Apa gunanya para pakar-pakar kita? Kita kan bisa mengajak mereka diskusi, bisa mengajak mereka FGD dan segala macam untuk meramu sebuah kebijakan dan segala macam, meramu sebuah program dan segala macam. Tak perlu kita ke luar negeri. Banyak sekali ahli-ahli kita di sini yang bisa diajak untuk berkolaborasi, teman-teman. Karena ya bagi saya berkunjung ke luar negeri studi banding ya itu hanya akal-akalan doang, teman-teman. Coba kalian tanya ketika dia kembali ke Indonesia, ada nggak hasilnya gitu? Ada nggak yang didapatkan dari situ? Ada nggak implementasinya nanti? Kan itu yang terpenting. Kalau hanya studi banding, terus FGD, terus nggak ada yang dibuat hasil studi banding itu kan percuma. Sama halnya buang-buang anggaran, teman-teman. Dan bagaimana beliau berkomitmen untuk menghancurkan koruptor di Indonesia, judi online dan segala macam, seperti yang sudah dikatakan oleh beliau di setiap pidato-pidatonya gitu. Dan dibuktikan hari ini banyak sekali penangkapan korupsi, banyak sekali pengungkapan kasus judol, sampai ada pegawai Komdigi yang ditangkap, orang internal Komdigi yang memblokir situs-situs judi online, ternyata dia melindungi situs judi online dengan bayaran yang fantastis. Ini yang sangat luar biasa, teman-teman. Presiden kita adalah Prabowo Subianto yang tidak punya jejak rekam yang buruk sebelumnya. Buruk dalam artian dari sisi kepemerintahan, teman-temannya, korupsi, nepotisme dan segala macam. Inilah yang kita harapkan dari pemimpin kita, teman-teman. Oke,
Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.